Salah satu film yang diperankan ayahnya Gempi yaitu mantan suaminya Gisel. Kenalkan, itu loh yang 20 detik. 20 detik atau 14 detik ya? Taulah, lupa aku. Ya intinya itulah. Tapi ini film gak cocok kok sama yang begituan, soalnya orang Indonesia suka dengan yang begituan. Bayangkan, ku tunjukin film sejarah, true story, pahlawan-pahlawan kita, gak ada yang nonton bos. Dan cuk gak tuh. Padahal ngeriset film begituan gak gampang, harus nyocok-nyocokin sama di Wikipedia biar akurat. Tapi sukanya vocab. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, buat film ini akan menceritakan kisah seorang Jonas, tapi Jonasnya akut banget. Hingga suatu saat dia ketemu dengan seekor perempuan yang cantik dan rupawan. Dan tentunya sange. Soalnya yang melakukan hal-hal yang pertama kali itu si ceweknya cuy. Udah kayak vocab Jepang. Dan intro. Everybody needs somewhere to hide, to get over the world's left behind, but you never coming home. The time has come to... Selamat datang di channel Zuravertin dan selamat menonton. Story diawali oleh seorang manusia yang bernama Richard. Dia sedang berada di kamar mandi sambil memandangi wajahnya yang rupawan. Tapi dia sama sekali tak menghiraukannya. Seperti manusia pada umumnya, setelah bangun tidur, selalu yang dicari HP. Aneh. Kalau kalian apa yang dicari? Same fuck. Richard mendapat pesan dari sahabatnya yang bernama Panji. Panji mengirimkan pesan untuk selalu menasehati dan memberi semangat hidup untuk Richard. Untuk menghangatkan suasana Richard, dia memutar lagu-lagu kesukaannya. Lalu Richard membuka pintu balkon dan menyapa tetangga sekitar sambil berkata, "Selamat pagi dunia tipu-tipu." Setelah itu, Richard memasak mie untuk sarapannya. Selain Panji, Richard juga mempunyai sahabat seekor kura-kura yang bernama Kelun. Kelun selalu menemani Richard ketika makan, nonton TV, dan tidur bersama. Gak kebayangkan Kelun kalau gigit sosisnya Richard. Bahkan Richard juga memberikan sarapan untuk Kelun. Malamnya, Richard tertidur di sofa. Lalu Richard mengambil kopi untuk menemani kegabutannya. Karena masih gabut, Richard mengajak Kelun untuk tidur di kamar. Next day, Richard dan teman-temannya keluar dari salah satu tempat hiburan. Tak berselang lama temannya yang bernama Rudy merasa bahwa ada temannya yang belum ikut iuran. Apa nih kurang patungan nih? Yang pada akhirnya Richard memberikan uang iurannya karena menurut Rudy, Richard juga menang taruhan. Kemudian salah satu temannya memanggil satpam karena mobilnya terhalang oleh mobil lain. Satpam pun akan membantunya untuk memanggil yang punya mobil terlebih dahulu. Tak berselang lama seorang wanita keluar dari tempat tersebut dan dia sendirian. Seperti pria-pria pada umumnya, Richard dan teman-temannya pun menggoda wanita tersebut. Dan tak berselang lama, pacar wanita itu pun datang dan membuat mereka ngedon. Seketika satpam memberitahu yang mempunyai mobil sedang mabuk. Aduh, hancur banget. Di sela-sela itu Rudy bertanya kepada Alvin. Cewek yang lo ajak. Gimana? Menurut Alvin, hubungannya sudah selesai dengan wanita itu. Tak berselang lama datanglah pacarnya Rudy. Di sini pacarnya Rudy berniat untuk mengundang teman-temannya mabuk. Gak. Buat acara pernikahan mereka berdua. Rudy memberitahu bahwa acaranya 2 minggu lagi. Alvin menyuruh Richard untuk mengajak gandengannya. Dan seketika Rudy mengajak teman-temannya untuk taruhan. Apakah Richard membawa gandengan atau tidak? Bagaimana menurut kalian para pemirsa? Rudy menyuruh Richard untuk tidak taruhan duit melainkan harga dirinya. Thank you. Yuk, Hati. nanti ya Om. Tiba di rumahnya, Richard kembali menonton bola sambil ditemani Kelun hingga Richard tertidur di sofanya. Pagi harinya, Richard kembali melihat dirinya di cermin. Dan tentunya sambil berkata, Bangsat kau. Richard mempunyai usaha percetakan dan mempunyai 5 karyawan. Di saat itu salah satu karyawannya yang bernama Pak Samsul, dia sedang menunggu di depan ruko karena pintu rukonya belum terbuka. Menurut Pak Samsul, kunci dibawa oleh Raka teman satu kerjanya. Tak berselang lama Raka datang. Raka dimarahi oleh Richard karena datang terlambat. Tapi di sini Raka beralasan jika motornya mogok sehingga Raka datang terlambat. Richard menyuruh Raka untuk membaca slogan yang dia buat. Setelah itu Jaka juga baru datang, begitupun dengan Mirna dan juga Danti. Orderan poster film hantu ngopo udah beres? Oh, udah. Dari Jeruk Purut ke Tanah Kusir. Serem kagak macet ya. Di saat itu Richard bermain sosmed menggunakan laptopnya agar kayak lagi kerja gitu. Tak sengaja salah satu temannya mengirim pesan dan mengira bahwa Richard sedang mencari pasangan buat menghadiri nikahannya Rudy. Namun seketika Richard melihat kartu nama yang berada di mejanya. Richard menyuruh Jaka untuk mengambilkan kartu nama tersebut. Setelah itu Jaka juga menyebutkan nomor-nomor wanita yang ada di kartu nama itu. Nomornya yang pertama, Sri Ani. Sri Ani boleh. Berapa nomornya? nomornya yang pertama tidak aktif. Nomor yang kedua aktif, namun yang angkat laki-laki. Laki nih.
Nomor yang ketiga, aktif, namun orangnya sedang sibuk. Nomor yang keempat, diangkat, tapi operator IndiHome. Beda sekali nggak operator IndiHome. Internetmu itu loh, lemot. Setelah itu Richard menelpon teman lamanya, tapi sayangnya sudah mempunyai anak. Ini anak pertamaku nih. Lalu Richard kembali mengontrol kinerja anak buahnya. Dan waktu istirahat pun tiba. Richard menyuruh mereka untuk makan siang terlebih dahulu. Malamnya, Richard bertemu dengan Panji, yaitu sahabatnya. Richard berkata bahwa dia ingin kencan lagi dengan wanita untuk menghadiri acara pernikahan. Lagi-lagi, Panji kembali menasihati Richard untuk memilih salah satu calon pendamping hidupnya. Ketika berjalan pulang, Panji mengingatkan teman sekolahnya dulu yang bernama Fitri untuk menjadi teman kencan Richard. Namun Fitri baru cerai dan mempunyai anak 2. Richard menolaknya karena sudah mempunyai anak. Seketika Richard teringat ketika mereka bermain bola di jalanan ini. Lalu Panji menyuruh Richard untuk menelpon wanita yang bernama Keke. Dan menurut Panji, kemungkinan mereka akan cocok. Siangnya Dante dan Mirna sedang membeli makanan di depan ruko. Karena jam istirahat sudah selesai, Richard memarahi Raka dan Raja karena terlambat masuk. Kemudian Richard mendatangi Dante dan Mirna. Mirna yang tahu Richard mendatanginya langsung masuk ke kantor meninggalkan Dante. Setelah Dante selesai membeli, Richard berencana mengajak Dante untuk menghadiri pernikahannya Rudy. Malamnya Richard kembali mengontrol anak buahnya yang masih lembur. Di saat itu Richard melihat sebuah brosur tentang biro jodoh. Richard sempat meremehkan biro jodoh ini, karena biro jodoh ini buat orang-orang yang tidak laku. Tapi menurut Raka, biro jodoh ini menyetak banyak sekali brosur. Dan diam-diam, Richard mengambil salah satu brosur lalu menyelipkannya di sarungnya. Setelah Richard pergi, Raka berkata, sendirinya juga nggak laku. Keesokannya Richard menginstal app Love-Ins yang tertera di brosur tersebut. Richard mengisi biodata dirinya. Seketika Jaka memanggilnya karena ada klien yang meminta potongan harga. Menurut kliennya, dia sudah berlangganan cukup lama di sini. Yang pada akhirnya Richard mengurangi harganya demi kliennya. Setelah itu Richard ingin bertemu dengan Keke. Tak berselang lama operator apps Love-Ins menelpon. Operator menjelaskan bahwa mereka sedang mengadakan promo. Tak berselang lama datanglah wanita yang bernama Keke. Mas Richard? Lalu Richard menutup teleponnya karena Keke sudah datang. Mereka pun berkenalan antara satu sama lain. Menurut Keke, Richard sepertinya sudah lama sendiri. Kamu kayaknya udah lama sendiri ya? Maksudnya sama kayak aku. Dan mungkin mereka bisa saling bertemu untuk saling mengenal lebih jauh lagi. Richard juga berencana mengajak Keke untuk menghadiri acara pernikahannya Rudy. Seketika ibunya Keke menelpon. Keke berkata kepada ibunya, ada temen yang mau aku kenalin nih. Di saat itu, Richard minta izin ke toilet. Bukannya ke toilet, Richard meninggalkan Keke sendirian di kafe tersebut. Dan seketika Akbar kembali mengingatkan Richard bahwa acaranya 4 hari lagi. Anjir, ini sih bangsat banget anjir. Ceweknya ditinggal, cuk. Malamnya Richard kembali lagi mengontrol Jaka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Jaka mengetahui bahwa Richard akan jalan bersama Dante. Di malam itu, operator Love-Ins kembali menelpon Richard untuk menanyakan kembali. Ketika Dante akan pulang, Dante diberhentikan oleh Richard. Richard memecat Dante karena menurutnya Dante sudah mempermalukannya. Selagi makan mie instan, Richard juga memberi makan kulun. Dan lagi-lagi Rudy mengirim pesan bagaimana kesiapan Richard untuk membawa pasangannya. Gimana mas bro? Udah siap besok bawa pacar ke kawinan? Sambil melihat-lihat brosur Love-Ins, Richard berpikir bahwa dia akan menghubunginya lagi. Di sisi lain, Rudy tengah berbahagia dengan pernikahannya tersebut. Sedangkan Richard, dia sedang melihat-lihat foto wanita yang ada di apps Love-Ins. Yang pada akhirnya Richard memilih salah satu wanita dari app Love-Ins tersebut. Ketika ingin keluar, tiba-tiba wanita yang dia pilih sudah ada di depannya. Cepet banget ya ngordernya. Wanita itu bernama Arini Kusuma. Karena belum berpakaian, Richard nyuruh Arini untuk nunggu sebentar. Setelah itu mereka pun jalan menuju pernikahan Rudy. Di saat itu Arini melihat-lihat profil Richard. Arini berkata, Kita mau kemana mas? Richard menjawab. Ke kawinan teman. Richard juga menyuruh Arini untuk berkata bahwa dia adalah pacarnya. Oke. Tiba di sana, mereka mengisi buku kehadiran dan Arini juga bertanya. Biar lebih meyakinkan, teman-temannya siapa aja namanya? Ya, agar terkesan bahwa keterpura-puraan ini seperti nyata, Richard pun langsung memberitahunya. Kemudian Richard dan Arini menemui teman-temannya. Bahkan Richard juga memperkenalkan mereka. Yang ternyata, di sini Arini cepat akrab dengan teman-temannya Richard. Walaupun ini pertama kalinya mereka bertemu. Tak berselang lama Rudy dan istrinya mendatangi Richard. Richard dan Arini memberikan selamat kepada Rudy dan istrinya. Rudy memuji Richard karena seleranya tinggi. Lalu mereka pun foto bersama-sama. Setelah selesai, Richard akan meninggalkan Arini sendirian di taksi karena menurut Richard, keterpura-puraan ini semuanya sudah selesai. Arini pun sedih karena pekerjaannya belum selesai dan masih 45 hari lagi. Bapak saya itu sakit-sakitan, Mas.
Dan jika Arini tidak menyelesaikan kontraknya, maka dia akan dipecat. Dengan sangat terpaksa, Richard mengajak Arini ke rumahnya. Richard memberikan selimut untuk Arini. Di sini, Arini melihat kelun yang sangat besar dan menurutnya umurnya juga sudah dewasa. Setelah itu mereka pun nonton TV bersama yang ternyata Arini juga suka dengan sepak bola. Sevilla bisa deh masuk 8 besar champion. Dan klub kesukaan Arini adalah Newcastle. Arini juga menceritakan bahwa dia dan bapaknya sering begadang bersama untuk menonton sepak bola. Sepertinya Richard mulai ada rasa dengan Arini karena sama-sama suka sepak bola. Next day later, Richard tak sadar jika di rumahnya sekarang ada Arini. Lalu Richard kembali masuk ke kamarnya untuk memakai pakaian. Di saat itu Arini tengah mempersiapkan sarapan untuk Richard. Arini menyiapkan buah untuk sarapan Richard. Dimakan ya, buatin kopinya. Di kantor, Richard kembali mengontrol anak buahnya. Di sini Raka, Jaka, dan Pak Samsul sedang memindahkan kertas dari luar menuju ke dalam ruangan. Richard juga memberitahu Mirna bahwa dia akan makan siang dulu. Tiba di rumah, Arini bertanya, Ini siapa kamu? siapa saja foto yang dipajang di tembok ini? Yang ternyata semua foto itu adalah keluarganya Richard. Richard menceritakan bahwa dia diadopsi oleh keluarga Wijaya yang tak punya anak laki-laki. Setelah itu, Arini sudah mempersiapkan makan siang untuk Richard. Arini sangat pintar memasak karena dia belajar dari ibunya. Kamu belajar masak di mana? Belajar sama ibuku. Pagi harinya Richard menyuruh Mirna untuk menagih kekurangan dari kliennya. Tak berselang lama Arini mendatangi kantornya sambil membawakan makanan karena menurutnya Richard belum sarapan. Semua karyawan pun terpana ketika Richard mempunyai pacar. Liatin apa sih? Richard mengajak Arini ke ruangannya dan mereka pun makan bersama. Arini selalu memberi perhatian kepada Richard seperti suaminya sendiri. Mau teh? Boleh. Lalu Richard berencana ingin mengajak Arini untuk nobar bersama teman-temannya. Keesokannya Jaka dan Raka sedang mengerjakan kerjaan yang sudah deadline. Sementara Richard, dia hanya mengontrol karyawannya agar menyelesaikan kerjaannya. Tak berselang lama, Arini kembali mendatangi kantor sambil membawa buah-buahan untuk Richard dan karyawannya. Dan lagi-lagi, karyawannya terpesona melihat kebaikan Arini. Raka, Jaka, dan Pak Samsul, mereka saling rebutan untuk memakan buah-buahan tersebut. Di jam makan siang, Richard mendatangi Raka, Jaka, dan Pak Samsul lagi makan mie ayam. Dan sambil ngudut tentunya. Tapi anehnya, di sini Richard berubah. Kali ini Richard tak memarahi mereka dan menyuruh mereka gak buru-buru ngabisin makanannya. Richard juga memberitahu bahwa seorang perokok itu sebenarnya taat pajak. Ya, karena per batang rokok itu pajaknya 400-500 rupiah. Nah lo, jangan menghina para perokok. Mereka tuh taat pajak gitu. Menurut mereka baru kali ini Richard bersikap seperti ini. Malamnya ketika Pak Samsul tengah menyelesaikan pekerjaannya, Richard menyuruh pulang dan diteruskan esok hari karena hari sudah larut malam. Dan besok juga Richard menyuruh mereka untuk tidak datang terlalu pagi. Setelah itu Richard menghampiri Arini yang lagi tidur di sofa. Seketika Arini terbangun dari tidurnya dan mereka pun nonton TV bersama-sama. Tak lupa Richard juga memberikan cemilannya kepada Arini. Hingga akhirnya Arini tak sengaja menyenggol toplesnya. Mereka berdua saling bertatap-tatapan dan Arini pun mencium Richard. Yang sampai akhirnya mereka pun melakukan perkempoyan duniawi. Setelah itu mereka pun ngobrol di rooftop. Richard bertanya dari mana asal Arini. Arini menjawab bahwa dia berasal dari kota Pacitan, Jawa Timur. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu untuk nobar pun tiba. Di sini teman-temannya Richard masih tak menyangka jika Richard mempunyai pacar yang begitu rubahan dan baik hati tentunya. Ketika berjalan pulang, Richard melihat motor yang dia impikan. Arini menyuruh Richard untuk membeli motor itu agar mereka bisa jalan-jalan bersama. Namun sebelum beli, Richard akan belajar membonceng Arini terlebih dahulu. Setelah itu mereka pun membeli durian. Tapi menurut Arini, Richard belum makan malam dan takut sakit perut. Sambil menikmati durian, mereka disajikan dengan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pengamen. Tiba di rumah, mereka pun melakukan perzinahan duniawi lagi. Selamat pagi. Pagi harinya, Arini membangunkan Richard untuk sekedar minum susu. Di sini Arini berencana untuk mengajak makan siang di luar sambil dikenalkan kepada teman-teman Arini. Waktu di kafe, Richard dikenalkan oleh teman-temannya Arini. Tapi sepertinya Richard merasa tidak asing dengan Sylvie. Teman-teman Arini juga bertanya kepada Arini. Mas sama Arini ketemunya di
Ari ini menceritakan kalau mereka bertemu di sebuah pesta. Tak berselang lama Richard ditelepon oleh Pak Samsul karena ada barang yang dikomplain. Richard pun langsung pamit kepada Ari ini dan teman-temannya bahwa ada masalah di kantor. Tiba di kantor, Richard langsung menyelesaikan masalah tersebut. Setelah selesai, Richard menyuruh mereka untuk mengambil keputusan sendiri tanpa kehadiran Richard. Richard juga menyuruh mereka pulang karena hari ini mereka akan libur. Malamnya, Richard bertanya kepada Kelun, apakah Arini cocok untuk menjadi pasangan hidupnya. Tak berselang lama, Arini pun datang. Arini meminta maaf karena pulang terlambat dan Arini juga membelikan dompet. Lalu Arini memberitahu bahwa 2 hari lagi temannya akan ngajak nonton konser. Namun sayangnya, Richard tidak bisa mendampingi Arini karena sudah janji kepada kliennya. Tapi Richard janji akan menjemput Arini. Aku jemput aja. Aku jemput gak apa-apa ya. Malam pun tiba. Richard menjemput Arini yang sudah selesai menonton konser. Kemudian Arini mendapat telepon dari orang tuanya bahwa orang tuanya tinggal di Depok. Arini juga memberitahu bahwa bapaknya sakit hilang ingatan setelah 24 jam. Tiba di rumah orang tuanya Arini membawakan oleh-oleh untuk adik-adiknya. Dan Arini juga memperkenalkan Richard kepada kedua orang tuanya. Di saat itu Richard ingin bertanya kepada orang tua Arini, kenapa barang-barang rumahnya pada dikeluarin. Tapi belum jadi nanya, ibunya Arini sudah memberitahu bahwa barang-barang ini sengaja dikeluarkan karena ingin dilelang budenya Arini. Dan uangnya akan diberikan ke yayasan panti asuhan. Lalu Arini mengambilkan minum untuk Richard dan ayahnya. Maaf ya, di dalam nggak ada apa-apa nih, cuma ada teh. Ketika ingin pulang, Richard memberikan uang untuk adik-adiknya Arini. Arini juga pamit kepada kedua orang tuanya dan adiknya. Sementara itu Jaka meminta tolong kepada Raka karena komputernya hang. Ketika Raka ingin meminta persetujuan Richard berkata bahwa dia sudah oke dengan desainnya. Jadi udah oke ya Pak? Setelah itu Richard update status di salah satu sosmednya. Tak berselang lama Arini datang ke kantor. Dan Richard juga mencium keningnya sehingga membuat karyawannya terpesona. Kayak menanti gerhana bulan. Kemudian Richard menyuruh karyawannya untuk makan siang terlebih dahulu. Walaupun jamnya belum menunjukkan jam makan siang. Sedangkan Richard, dia asik makan bersama Arini. Setelah itu Richard kedatangan sahabatnya yaitu Panji si petualang. Lalu Richard memperkenalkan Arini dengan Panji. Richard menyuruh Panji ke sini agar bisa menilai pilihannya. Namun sebelum itu, Panji nyari ular dulu. Enggak, dia bertanya apakah Richard sudah bisa melupakan mantannya yang bernama Maya. Tapi menurut Richard, ini tidak ada hubungannya dengan Maya. Menurut pandangan Panji, semua ini ada hubungannya. Karena setiap wanita yang dekat dengan Richard, pasti selalu ada alasannya. Bosen lah, kurang perhatian lah, seleranya jelek lah, nggak nyambung lah. Dan gadis yang dicintai Richard hanyalah Maya. Yang ternyata Richard tidak disetujui oleh ibunya Maya karena mereka beda agama. Dan setelah Maya pergi, Richard menjadi seperti ini. Banyak bicara soal cinta tapi tidak bisa percaya diri. Sebelum Panji memberikan pendapatnya, Panji harus tahu dulu bagaimana keadaannya. Tapi sepertinya Richard sudah merasa cocok dengan Arini karena mempunyai kesamaan. Nyatanya Richard sudah membelikan cincin untuk melamar Arini. Malam itu cincinnya ditaruh di meja dapur lalu mereka pun tidur bersama. Tapi sedihnya, pagi harinya Arini sudah tidak ada di pelukan Richard. Richard menyapa Kelun dan menyetel musik karena dia beranggapan semuanya masih baik-baik saja. Tapi sebelum pergi, Arini sudah menyiapkan sarapan dan makan siang untuk Richard. Mengetahui Arini lenyap karena skripnya udah habis soalnya. Dan honornya udah dibayar juga. Richard terus menghubungi Arini tapi sayangnya nomornya tidak aktif. Richard bertanya kepada Raka dan yang lainnya. Namun hal itu sia. Karena semua karyawannya tidak melihatnya. Richard juga bertanya kepada Hansip dan menurut Hansip, Arini pergi tadi pagi membawa tas besar sambil memberi pesan titip Richard. Kemudian Richard memeriksa baju-baju Arini dan benar, tidak ada baju Arini melainkan hanya ada sempak Arini. Disisain sempak anjir. Sembari makan siang, Richard kembali menghubungi Arini namun tetap saja nomornya tidak aktif. Bahkan, Richard juga terus memperhatikan pesan yang ditulis oleh Arini. Hingga malam hari, tidak ada kabar soal Arini dan Richard juga takut jika terjadi sesuatu kepada Arini. Beberapa kali Richard menghubungi, masih saja tidak aktif nomornya. Next day later, Richard mencari tahu tentang Love-Ins, biro jasa yang mempertemukannya dengan Arini. Namun di Google tidak ada lagi informasi tentang Love-Ins. Lalu Richard kembali mencari brosurnya untuk mengetahui alamat kantor Love-Ins. Richard memberitahu Pak Samsul karena Richard akan pergi sebentar. Richard mendatangi kantor Love-Ins yang ternyata kantornya juga sudah tutup. Pak, benar. Satpam di rumah itu juga tidak tahu tentang Love-Ins. Dan menurutnya ini bukan kantor, melainkan rumah biasa. Lalu Richard mencari Arini lewat medsos teman-temannya, yang ternyata semua medsos teman-temannya Arini tidak ada.
Sedangkan Mirna, dia nitip salam untuk Arini karena Arini memberikan resep makanan untuk ibunya. Kini, kehidupan Richard kembali ke semula. Tidur ditemani oleh Kelun. Sedih sekali. Keesokannya Richard mendatangi rumah yang ditinggali orang tua Arini. Dan ternyata rumah itu digunakan untuk syuting film Vocab. Vocab mulu ah. Melihat Richard rusuh sambil berkata, Bangsat kau. kru film pun mengusir Richard. Ketika itu Richard bertemu dengan ayahnya Arini, tapi sayangnya ayahnya itu tak mengenali Richard sama sekali. Lalu Richard berkata, Saya mau melamar Arini, tapi Arini pergi dari rumah. tapi bapaknya Arini masih saja tak mengenali Richard. Setelah itu Richard kembali ke rumahnya sambil meminum jamu racikannya, yaitu telur komodo campur micin. Tak berselang lama Pak Ji menelponnya untuk memastikan keadaan Richard aman. Keesokannya Richard mengajak Raka dan Jaka untuk makan siang bersama. Menurut Jaka, sejak pertama kali kerja baru sekarang makan siang bersama Richard. Malamnya, Richard menyuruh karyawannya untuk menunggunya. Tak berselang lama Richard datang memberi piring pajangan yang cukup langka untuk Raka. Kalian, bentar ya. Mahal. Richard juga memberikan alat musik untuk Jaka. Lalu Richard memberikan mobil kesayangannya untuk Pak Samsul. Buat Bapak. Bapak bisa pakai, ajak keluarga jalan-jalan. Kemudian Richard berpamitan ingin pergi dengan motor barunya. Richard berpesan agar semua karyawan menjaga usahanya. Tak lupa Richard juga menitipkan Kelun kepada mereka. Raka bertanya kepada Pak Samsul. Emangnya Arini tuh kemana sih, Pak? Menurut Pak Samsul, sejak lulus SMA, ini pertama kalinya Richard menjadi seperti ini. Setelah itu mereka pun menyelesaikan pekerjaannya. Mereka juga tak segan-segan menelpon Richard. 7 bulan kemudian, Pak Samsul kembali menghubungi Richard dan bertanya. Pulangnya kapan? Kami kangen, Mas. Richard masih meneruskan perjalanannya menyusuri tempat-tempat untuk menghilangkan kepedihannya. Sebelum selesai, Richard memberi pesan kepada kita semua bahwa mencintai adalah pekerjaan yang berat dan penuh resiko karena memang melibatkan perasaan. Tapi kukira mengambil resiko tak pernah ada salahnya. Dan tamat. One of these days I won't be around. Oke, seperti itulah story film Love for Sale. Terima kasih yang udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke suka-suka kalian. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.